Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Akbar dengan NIM 2301010118. Nah, pada section kali ini saya itu akan menjelaskan tentang lab comprehensive review. Nah, pada lab ini saya itu akan melakukan deployment aplikasi media sosial sederhana yang bernama Beeper yang terdiri dari beberapa kontainer. Nah, komponen aplikasi itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu ada PostgreSQL sebagai database-nya, terus Spring Boot API sebagai back-end-nya, terus React UI dengan Nginx itu sebagai front-end-nya. Nah, seluruh komponen itu akan dijalankan menggunakan Podman dan saling terhubung melalui network container. Melalui ini, saya akan menerapkan berbagai materi yang telah dipelajari sebelumnya, seperti menetapkan kontainer dengan image public, terus membangun image container menggunakan multi-state build, mengolah life cycle container, mengatur komunikasi antar container dan networking, terus menggunakan volume untuk penyimpanan data, serta melakukan troubleshooting untuk kontainernya. Nah, untuk langkah yang pertama, saya itu akan menyiapkan environment lab-nya itu menggunakan perintah yang ini, lab start comprehensive minus review. Ctrl C aja. Itu kita Ctrl V. Nah, kalau udah kita akan enter. Nah, di sini bisa kita lihat dia tuh 0 passing sama 13 failing. Jadi kita tuh akan buka terminal baru. Agar kita itu bisa mengerjakan objektif dari lab ini tanpa mengganggu yang tadi. Kita besarin dulu. Nah, ya cukup. Sekarang saya itu akan lanjut ke langkah yang pertama. Mana di langkah yang pertama yang ini. Nah, pada langkah yang pertama itu saya disuruh untuk membuat Podman network bernama Beeper backend yang akan digunakan untuk komunikasi antar kontainer backend. Perintah yang akan saya gunakan adalah yang ini, Podman network create Beeper minus backend. Kita Ctrl C, itu Ctrl V di sini. Podman network create Beeper backend. Enter. Nah, kalau udah muncul kayak begini, berarti udah berhasil dibuat. Sekarang kita tuh akan lanjut ke langkah yang 1.2. Bentar. Bentar. Jadi Beeper backend ini tuh berguna untuk menghubungkan kontainer database PostgreSQL itu dengan kontainer Beeper API-nya. Nah, untuk terus kita akan bikin yang front end-nya, Ctrl C, besok Ctrl V. Enter. Nah, jadi kalau udah gini udah berhasil dibuat. Terus jadi kegunaan dari Beeper, kita ngebikin Beeper front end ini tuh gunanya itu untuk digunakan untuk komunikasi antara kontainer Beeper API itu dengan kontainer Beeper UI-nya. Nah, kalian itu akan lanjut ke langkah yang kedua. Nah, pada langkah yang kedua ini saya itu disuruh untuk membangun volume yang bernama Beeper data yang akan digunakan untuk menyimpan data database PostgreSQL itu secara persisten. Nah, caranya itu gimana? Kita tuh akan copy yang ini, Ctrl C, itu Ctrl V. Podman volume create Beeper minus data. Ini untuk membuat volume. Kalau buat network tinggal Podman network, kalau buat volume Podman volume create. Oke. Terus namanya. Lalu kita enter. Nah, kalau udah muncul udah berhasil. Jadi volume itu digunakan untuk memastikan data database itu tetap tersimpan meskipun kontainer itu udah dihentikan atau dibuat ulang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke langkah yang 2.2. Pada langkah 2.2 ini itu saya itu disuruh untuk menjalankan kontainer PostgreSQL-nya dengan nama BeeperDB. Nah, kontainer ini itu digunakan untuk menggunakan volume Beeper data untuk menyimpan data database secara terhubung ke network Beeper backend-nya. Perintah yang akan digunakan itu adalah podman run minus d minus name Beeper db, nama apa ya,
nama kontainernya, habis itu PostgreSQL user, terus nama usernya, passwordnya, terus nama databasenya. Ini kita akan Ctrl C aja. Terus kita ke teks untuk karena dia ini multi line lebih dari satu baris. Kita Ctrl V di sini, lalu kita send. Tunggu, kalau udah kita enter. Nah, tunggu sampai semua langkah-langkah selesai. Tunggu aja bentar. Nah, kalau dia udah muncul ID kontainernya itu berarti portman apa ya? Itu kontainer itu udah berhasil dijalankan. Sekarang berarti kita bisa langsung lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, pada langkah yang ketiga ini saya itu akan membuat kontainer untuk Beeper API menggunakan custom container filenya. Nah, tapi pada langkah satu ini kita disuruh untuk berpindah directory dulu ke Beeper backend. Kenapa kita disuruh pindah ke Beeper backend ini? Karena source code untuk membuat aplikasi backendnya itu ada pada directory ini. Jadi kita tinggal berpindah aja dulu, Ctrl C, terus Ctrl V. Kalau udah kita enter. Nah, kalau udah berpindah directory-nya kayak ini, muncul tulisan kayak gini Beeper backend. Berarti udah kita berpindah ke directory Beeper backend-nya. Sekarang kita tuh akan lanjut ke langkah 3.2, yang dimana pada langkah 3.2 ini kita itu disuruh untuk membuat file container file untuk membangun image Beeper API itu menggunakan metode multi-stage build. Caranya itu kayak gimana? Caranya itu tinggal kita masuk ke container filenya aja, vim container file. Udah kita enter. Nah, kita akan copy yang di sini. Kita copy aja. Copy. Habis itu kita paste. Jadi kegunaan dari ya isi dari container file yang di sini tuh, jadi image-nya itu bisa digunakan untuk melakukan proses build aplikasi Spring Boot menggunakan Maven. Terus yang kedua itu file hasil build-nya itu berupa Beeper 1.0.0 jar itu dapat disalin ke image runtime agar ukurannya itu agar ukuran image itu lebih ringan dan lebih efisien jadinya. Nih, tunggu bentar, kita perbaiki dulu karena ini kurang from. Nah, kalau udah bisa kita save dengan cara escape -2 wiki, kita enter. Nah, kita akan lanjut ke langkah 3.3. Pada langkah 3.3 ini tuh saya tuh disuruh untuk melakukan build image untuk Beeper API dengan tag Beeper API v1. Caranya itu kita akan portman build -t tag terus nama tagnya apa, spasi titik, Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Tunggu sampai semua prosesnya selesai. Tunggu aja bentar sampai semua prosesnya selesai. Nah, kalau dia itu udah muncul tulisan successfully tagged localhost Beeper API yang v1, berarti hal itu menandakan bahwa image Beeper API itu udah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan menjalankan kontainernya.
Nah, jadi sekarang itu bisa lanjut ke langkah yang ketiga dan keempat. Nah, pada langkah 3 dan keempat ini tuh saya tuh disuruh untuk menjalankan kontainer Beeper API menggunakan image Beeper minus API v1. Setelah itu tinggal port main run minus d name Beeper API. Jadi ini kita copy aja dulu. Habis itu kita ke teks, kita Ctrl V, lalu kita send. Nah, pada perintah ini tuh container itu saya hubungkan dengan dua network. Yang pertama itu ada network Beeper backend sama network Beeper frontend-nya. Terus kemudian saya juga menambahkan environment variable db host yang ini. Jadi gunanya itu untuk agar aplikasi itu API-nya itu dapat terhubung ke container database-nya. Nah, kalau udah kita enter aja yang ini. Enter. Nah, kalau udah muncul kayak gini berarti udah berhasil. Sekarang kita bisa lanjut ke langkah yang keempat. Nah, pada langkah keempat ini saya tuh disuruh untuk membuat image container untuk Beeper UI-nya. Kan tadi kita udah buat untuk Beeper backend-nya. Sekarang kita akan buat untuk yang Beeper UI-nya. Jadi sebelum kita buat, kita tuh bakal berpindah dulu ke ke directory Beeper UI-nya. Pindah. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kenapa kita harus berpindah? Karena pada directory Beeper UI ini udah tersedia source code React UI yang nanti itu akan digunakan untuk membuild dan dijalankan menggunakan image containernya. Kalau udah kita enter. Nah, udah berpindah. Yang awalnya Beeper backend sekarang udah jadi Beeper UI. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke langkah 4.2. Pada langkah 4.2 ini tuh saya tuh akan membuat container file untuk membangun Beeper UI-nya. Jadi kita itu akan menggunakan metode multi-stage build dengan cara vim container file. Oh, di sini O-nya besar, salah. Hapus saja container file. Enter container file. Oke, ini kita copy aja yang ini. C Ctrl V. Aduh, lupa, harusnya lewat teks. Tapi nggak apa-apa, kita perbaiki aja. Kita rapiin buat perbaiki. Nih, kita rapiin dulu. Ini tambahin from. From. Nah, kalau udah, jadi kegunaan dari container file pada Beeper UI ini tuh yang pertama image.js-nya itu digunakan untuk menginstal dependency dan melakukan build React. Terus itu juga akan menghasilkan build aplikasi yang dimana disalin ke image string-nya agar frontend itu dapat dijalankan sebagai web server. Nah, kalau udah kita escape, kita 2 wiki, lalu kita enter. Nah, sekarang kita tuh bisa lanjut ke langkah yang 4.3. Pada langkah 4.3 ini kita itu disuruh untuk melakukan build image untuk Beeper UI dengan tag Beeper UI v1. Sekarang itu tinggal port main build minus t terus Beeper UI v1 spasi titik, Ctrl C, lalu kita Ctrl V aja, enter. Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai. Tunggu aja bentar.
Tunggu sebentar. Karena ini masih memproses. Tunggu aja. Nah, jadi kalau dia udah muncul tulisan successfully tagged, berarti udah berhasil. Berarti langkah pada 3 itu udah berhasil. Jadi image Beaver UI itu udah berhasil dibuat dan siap untuk digunakan untuk menjalankan container front-end-nya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke langkah 4.4. Nah, pada langkah 4.4 ini saya itu disuruh untuk menjalankan container Beaver UI menggunakan image Beaver UI yang V1. Jadi saya itu tinggal podman run -d name Beaver UI net Beaver frontend terus port -p 8080 titik 2 8080 Beaver -UI titik 2 V1. Ctrl C aja. Habis itu kita Ctrl V. Udah, kita enter. Jadi pada perintah ini tuh kontainer itu dihubungkan ke network Beaver frontend, terus terus di port 8080, terus pada kontainer dipetakan ke port 8080 pada hostnya yang ini, network Beaver frontend dan 80. Nah, kalau udah kita enter aja. Enter. Nah, kalau udah muncul kayak gini berarti udah berhasil. Jadi udah berhasil menjalankan kontainer Beaver UI-nya. Sekarang pada langkah 4.5 kita itu disuruh untuk mengecek apakah udah berhasil jalan apa belum. Dengan cara kita akan masuk ke localhost. Localhost. Kita ke Firefox dulu. Habis itu kita ke localhost port 8080, enter. Nah, di sini bisa kita lihat kalau itu udah muncul, kita bakal ngetes new bib. Kita pakai nama saya aja, misalnya Farid. Terus komennya halo. Kita bakal submit. Nah, dia udah muncul namanya Farid, terus komennya halo. Kita bakal coba bikin lagi. Namanya itu Asep, terus komennya halo juga. Nah, submit dulu. Nah, bisa lihat juga udah Asep udah muncul, komen juga udah kelihatan, halo juga. Sekarang bisa menambahkan, kita juga bisa menghapus komen-komennya dengan cara kita klik aja nih yang ke patung sampah warna merah, klik, habis itu kita confirm. Nah, udah muncul. Udah hilang komennya. Jadi labnya itu udah berhasil karena kita udah nyobain juga di web browser, bisa nambahin, bisa ngapus, berarti udah bisa. Jadi sekarang kita bakal ngecek yang di sini apakah udah. Nah, kita lihat udah 13 passing sama 0 failing. Jadi karena udah semua, sekarang kita tuh bakal nge-finish labnya dengan cara cd dan lab finish comprehensive review. Ctrl C, terus kita Ctrl V aja. Nah, kita enter. Jadi kenapa sih kita itu harus nge-finish labnya? Jadi itu nge-finish lab itu untuk mengakhiri, untuk memastikan resource dari praktikum yang ini tuh tidak akan mempengaruhi praktikum yang berikutnya. Tunggu sampai sukses. Nah, kalau udah sukses berarti udah selesai lab yang semantik 2 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.